Bab 792. Rasa sakit yang sama. Tanpa sadar, Nancy Ji membuka matanya dan melihat setengah topeng hantu dan kata, dendam, yang berdarah. Pemandangan ini membeku pada saat ini. Harley Ye. Nancy Ji tiba-tiba tercengang di sana. Hitung sendiri. Ini adalah hutang budi nomor 1. Harley Ye mundur dengan cepat bersama Nancy Ji. Berkata, kebaikan manusia bukan hanya tentang berbicara. Ini tentang membayar kembali. Nancy Ji membuka mulutnya. Tapi dia tersedak. Hanya kabut yang tertinggal di matanya yang indah perlahan-lahan mengembun menjadi es. Bang! Sementara keduanya hanya berkomunikasi. Raungan datang dari sisi yang berlawanan karena Harley Ye tiba-tiba membawa Nancy Ji pergi. Pria besar itu meraih tangan kosong dan meninggalkan sidik jari 5 besar di bumi. Siapa ini? Teriakan marah segera terdengar. Dan pria besar itu menamparkan langit. Memaksa Harley kamu dan Nancy Ji satu demi satu. Siapa orang ini? Siapa yang mengendalikannya? Harley Ye mempersembahkan korban teknik duplikasi. Tubuh inkarnasi Sanxing, api spiritual, dan petir surgawi. Tubuh inkarnasi. Dan melompat ke arah pria asing itu. Namun dia mundur dengan cepat dengan Nancy Ji. Dia adalah Ghost. Nancy Ji segera berkata. Raja Dharma Cakra yang mengendalikannya. Raja Dharma Cakra. Harley Ye mengerutkan kening. Dengan ragu menatap Nancy Ji. Raja Dharma Cakra. Yang ditindas oleh Raja Perang di masa lalu. Itu dia, kata Nancy Ji. Dan mau tak mau mengerucutkan bibirnya. Selama bertahun-tahun, dia tersembunyi di Sekte Zeng Yang. Dan dianggap sebagai makhluk tertinggi oleh leluhur Sekte Zeng Yang. Keberadaan tertinggi Sekte Zeng Yang. Sepertinya master yang tersembunyi di Sekte Zeng Yang. Seperti yang disebutkan oleh kakek naga. Seharusnya adalah raja itu. Mata Harley Ye menjadi dalam. Dan dia tidak bisa menahan untuk menyentuh dagunya. Dengan wajah diam. Bukankah raja itu sudah mati? Dia masih hidup. Tidak heran Sekte Zeng yang memiliki begitu banyak jenderal mayat. Memikirkannya. Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Nancy Ji. Terlihat sedikit aneh. Tidak benar. Kamu adalah putri suci Sekte Zeng Yang. Ketua Aula Cabang ke-9. Dan instruktur Sekte Zeng yang berikutnya. Raja itu harusnya melindungimu. Bagaimana masih bisa mengejarmu? Pertunjukan mana ini? Dia mengumpulkan darah khusus dan ingin membuat darah yang lebih memberontak. Nancy Ji menjawab, darah Xuan Lingku, darah Daoling Melani Sangguan, darah Taiyin Zunu Huo, dan darah tubuh sucimu akan menjadi objeknya menjarah. Nafsu makannya tidak kecil. Harley Ye mencibir. Aku tidak ragu untuk melawanmu. Instruktur selanjutnya. Mendengar ini, Nancy Ji menertawakan dirinya sendiri. Baginya, di depan kekuatan tertinggi, darah tertinggi, dan kultivasi tertinggi, semuanya akan tampak sangat murahan. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan pelukannya dan menggigil. Saat ini, dia bukan lagi tubuh Xuan Ling yang bangga, tetapi lebih seperti wanita yang lemah. Ditinggalkan oleh keluarganya membuatnya merasa kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin, saat ini, dia benar-benar mengerti rasa sakit Harley Ye ketika didorong menuruni gunung. Sekarang dia sangat mirip dengan Harley Ye. Kekejaman kenyataan membuatnya merasa bahwa dunia begitu dingin. Tiba-tiba, dia merasakan tangan besar yang hangat di bahu halusnya. Dan arus hangat yang bergulir mengalir ke tubuhnya.
membantunya menghilangkan mekanisme pembunuhan di tubuhnya dan mengisi kekurangan lautan diafragma. Detik berikutnya, air mata di matanya akhirnya meluap dan melintasi pipinya yang sedih. Apakah ini adalah orang yang berbuat jahat akan mendapatkan hukuman yang pantas? Nancy Ji tidak tahu apakah dia menangis atau tertawa. Dan wajahnya penuh dengan ejekan diri. Betapa sombongnya dia saat itu. Tubuh Xuanling, sang legenda tak terkalahkan, adalah arogansinya. Menyingkirkan orang yang paling penting dalam hidupnya. Tapi adegan selanjutnya membuat dia tahu betapa keterlaluan dia salah. Keheranan Harley Ye menyegarkan garis bawahnya yang terkejut lagi dan lagi. Dan biarkan dia tahu betapa konyolnya apa yang disebut kesombongannya. Tapi masa lalu tidak dapat ditemukan lagi. Pemandangan hari ini, seperti pada masa itu, terlalu ironis. Di sini, Harley Ye tidak menyadari ketidaknormalan Nancy Ji. Dan matanya menatap langit ilusi di kejauhan. Di sana, ketiga tubuh inkarnasi miliknya bertarung dengan pria asing itu. Samar-samar terlihat bahwa ketiga tubuh inkarnasi bukanlah lawan dari orang besar. Terutama api spiritual tubuh inkarnasi dan petir surgawi tubuh inkarnasi yang telah dipukul dan hampir kembali ke bentuk semula. Benar-benar seorang pria yang kuat dan aneh pada umumnya, yang tidak bisa terluka atau mati. Teror kekuatan pemulihan membuatnya berdecak. Tampaknya telah melebihi dugaannya. Entah kapan, Harley Ye mengambil kembali telapak tangannya dari bahu halus Nancy Ji, mengayunkan pisau naga, dan langsung membunuhnya. Tinju bahuang. Dia sekuat biasanya. Setelah memasuki lingkaran pertempuran, tanpa berkata apa-apa, dia langsung menyerang jurus besar berupa satu serangan. Pedang emas dari tebasan 8 penjuru tak tertandingi. Dan segera meninggalkan langit. Melihat ini, pria besar itu memotong 3 tubuh inkarnasi Harley Ye dengan kapak. Lalu mengayunkannya ke langit dengan kapak. Pound! Suara benturan logam segera terdengar. Dan cahaya pisau Harley Ye pecah seketika. Meski juga terkejut hingga terhuyung-huyung. Lengannya terasa sakit, tenggorokannya terasa manis, dan gumpalan darah meluap. Apakah benda ini bermain curang? Harley Ye menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya. Dan kemudian naik ke langit dengan satu tangan. Segel naga mistik. Dengan sedikit omelan, sangkar mistik segel naga tiba-tiba muncul, menyelimuti pria asing di dalamnya. Namun, detik berikutnya, lelaki besar itu membelah sangkar mistik segel naga dengan kapak. Semua pedang menjadi satu. Harley Ye telah menyatukan semua pedangnya menjadi satu pedang dan menembak dari sisi yang berlawanan. Puff! Pria yang baru saja bergegas keluar ditangkap di tempat dan dadanya tertusuk. Tetapi ini pada dasarnya bukan cedera baginya. Dan segera sembuh. Dan kecepatan membuat Harley Ye tidak siap. Teknik Feng Shen. Harley Ye marah lagi. Dia secepat angin. Dan pedang Feng Shen dihantui petir dan api spiritual. Dengan kekuatan menerobos, dia langsung menghampiri alis pria besar itu. Tentu saja, meskipun pedangnya tidak ada bandingannya, dia digenggam erat oleh telapak tangan pria besar itu. Dan kekuatan mengerikan yang dibawa oleh pedang-pedang Qi Xiao tiba-tiba dihancurkan olehnya. Melihat ini, Harley Ye tiba-tiba mundur dan langsung melarikan diri ratusan kaki. Pria besar itu bereaksi sangat cepat. Dia membunuhnya dalam satu langkah. Dan kapak perang menebas ke langit. Dan kekuatannya membuat Harley Ye pucat. Di antara secepat kilat, Harley Ye tiba-tiba mengangkat pisau naga. Dan mengangkatnya ke atas kepalanya untuk menghadang. Bang dan
Pria besar itu memukul pisau naga dengan kapak, dan Harley terhuyung-huyung, dan seteguk darah menyembur keluar. Teknik Feng Shen, hukuman ilahi. Semua pedang adalah satu. 3 tubuh inkarnasi Harley terbunuh, dan semuanya adalah gerakan serangan tunggal. Mereka membuat 3 lubang di belakang pria besar itu untuk membantu Harley memecahkan dilema. Aum. Untuk pertama kalinya, pria besar itu mengaum seperti monster. Raungannya seperti guntur. Dia mengayunkan kapak dan menyapu. Tubuh inkarnasi teknik duplikasi Harley menghilang di tempat. Dan api spiritual tubuh inkarnasi dan petir surgawi tubuh inkarnasi juga dipukul kembali ke bentuk aslinya. Tekan. Dengan dengungan dingin, Harley mengorbankan bejana ilahi zaman keos dan peta 9 negara langit misteri. Kedua senjata itu terhubung, dan separuh langit ilusi dihancurkan. Sekarang, pria aneh itu patuh, dan seluruh tubuhnya hampir berlutut di tanah. Meski dengan kekuatan bertarungnya, dan dia tidak bisa menahan penindasan bersama zaman keos. Bejana ilahi dan peta 9 negara langit misteri untuk sementara waktu. Pada saat ini, Harley maju ke depan, menyapu dengan pisau, dan memenggal kepala pria itu di tempat. Sekarang patuhlah. Harley menyeka darah di sudut mulutnya dan menghancurkan kepala pria yang jatuh itu menjadi abu terbang dengan satu telapak tangan. Namun, tepat saat dia akan menarik napas lega, pria yang masih tidak bergerak untuk saat terakhir tiba-tiba bergerak dan mengayunkan kapaknya dengan keras. Sialan. Harley langsung melontarkan kata-kata kotor. Tanpa diduga, kepalanya terpenggal, dan pria besar itu masih bisa bergerak. Karena dia tidak menyangka orang besar itu memiliki kekuatan serangan. Dia dipukuli kurang dari 1 gosokan tangannya, dan seluruh orang itu terbelah dan terbang keluar. Jika bukan karena dominasi fisik tubuh suci zaman purba, dia mungkin telah diretas oleh pria besar itu di tempat. Bersambung. Bab 793. Mengapa menyelamatkan aku, Bang? Harley, yang terbang ke samping, meruntuhkan gunung di tempat dan meledak menjadi raungan yang menakutkan. Nenekmu, di antara kerikil. Harley bangkit dalam kebingungan, dan ada selokan darah yang dalam di dadanya. Itu terbelah oleh kapak pria besar itu, dan tulang-tulang emasnya terbuka. Itu kalimat yang sama. Jika bukan karena mendominasi tubuh zaman purba tubuh sucinya, kapak pria besar sebelumnya akan cukup untuk membelahnya menjadi 2. Kepalanya hilang, tapi masih sangat ganas. Tanpa ampun menyeka darah dari sudut mulutnya. Dan Harley menatap langit ilusi. Ke arah itu. Lelaki besar itu berjalan selangkah demi selangkah dengan kapak di tangannya. Tubuhnya terlalu berat. Setiap langkah yang diambilnya, dia akan membuat langit ilusi gemetar. Yang sangat menakutkan tanpa kepala. Kalau bergelantungan seperti ini, lepas tanganmu. Harley mencibir dan menginjak langit ilusi. Tekan. Dengan teriakan ringannya. Zaman keos. Bejana ilahi dan peta 9 negara langit misteri sekali lagi meledak menjadi kekuatan ilahi. Dan otoritas muncul kembali, memenjarakan dunia ribuan kaki di sekitarnya. Menyadari kekuatan zaman keos. Bejana ilahi dan peta 9 negara langit misteri. Pria besar itu siap kali ini dan mengayunkan kapaknya ke langit. Zaman keos. Bejana ilahi diayunkan di tempat. Peta 9 negara langit misteri tidak lebih baik, dan tersapu dengan telapak tangannya.
Tinju Bahuang. Harley Ye sudah begitu ingin membunuh. Memegang pisau naga dengan kedua tangannya. Dia mengangkatnya di atas kepalanya, memotongnya, dan memotong lengan kiri pria itu dengan pisau. Pria besar itu segera mengayunkan kapaknya dan menyapu. Lepaskan yang lain. Harley Ye nyaris lolos dari kapak pria itu. Dengan pedang Qi Xiao di tangannya. Petir dan api spiritual menempel di sana. Dan tubuh suci mengalirkan energi vitalitas. Dan sebuah pedang memotong lengan pria yang memegang kapak. Tanpa lengan. Lihat kamu masih hebat tidak? Harley Ye bergegas maju sambil berteriak. Namun, meskipun kepala dan lengannya dipotong, pria besar itu masih bergerak. Dia mengangkat kakinya dan menendang. Harley Ye yang bekerja keras menabraknya sebelum dia bisa meninju. Sialan. Dengan omelan lain, Harley Ye ditendang di tempat dan menghantam lubang yang dalam di bumi. Paksa aku untuk mencabik-cabikmu. Harley Ye marah dan bergegas ke tanah di tempat. Tanpa diduga, pria besar itu tidak langsung menggerakkan kakinya. Tetapi seluruh tubuhnya langsung bergegas. Turun di sini. Dengan raungan keras, Harley Ye mengombinasikan 9 tinju Bahuang, menghantam langit ilusi dengan satu pukulan, dan menghempaskan pria besar itu ke langit ilusi. Bang! Dengan getaran besar bumi, tubuh pria itu menghancurkan bumi menjadi lubang besar. Namun, dia adalah makhluk mati. Masih hanya menyerang dan menyerang lagi. Segera dia bangkit dan ingin bergegas ke langit ilusi lagi. Tetapi dia ditampar oleh Harley Ye di tempat dan setengah berlutut di tanah. Harley Ye jatuh dari langit dan menekan pria itu di bawahnya. Memukulnya dengan tinju. Bang! 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 Suaranya cepat dan berirama. Dan adegannya sangat berdarah. Harley Ye meninju pria itu satu persatu. Dan meski dipukuli hingga berkeping-keping oleh Harley Ye karena tubuhnya yang kuat, tidak tahu kapan suara seperti itu memusnahkan. Melihat sekeliling, pria besar di bawah Harley Ye telah dipelintir menjadi bola. Dan tidak lagi berbentuk manusia. Pada titik ini, Harley Ye sangat lega. Meskipun pertempuran itu singkat, dia tahu bahwa pria besar itu sangat kuat. Tetapi karena dia adalah makhluk mati, fleksibilitasnya jauh lebih sedikit. Jika dia dilengkapi dengan teknik rahasia dan kekuatan supranatural yang menakutkan, Harley Ye pikir dirinya sendiri tidak mampu melawannya. Melambaikan keluar api spiritual, Harley Ye membakar tubuh pria itu menjadi abu, yang kemudian berjalan ke Nancy Ji. Nancy Ji jauh lebih baik, tetapi wajahnya masih pucat. Kenapa menyelamatkanku? Nancy Ji bangkit dan diam-diam menatap Harley Ye. Meskipun kata-katanya sedikit acuh tak acuh, ada sedikit harapan di matanya yang indah. Karena kamu berhutang budi padaku. Harley Ye mengangkat bahu dengan santai. Tubuh Xuanling, garis keturunan penentang langit, legenda yang tak terkalahkan. Karena kamu tidak lagi berpihak pada sekte Zheng Yang, kita bukan lagi musuh. Karena kita bukan musuh, mungkin kita bisa menjadi sekutu. Seperti membunuh sekte Zheng Yang bersama-sama. Aku tidak ingin terlibat dalam perang apapun. Nancy Ji tampak lelah dan matanya sangat redup. Kenapa? Kamu dipukul? Harley Ye memandang Nancy Ji dengan penuh minat dan berkata, apa masalahnya? Aku ditinggalkan oleh sekte Zheng yang pada masa itu. Dan aku hidup sulit dan berkeliaran. Sekarang aku hidup bukannya baik-baik saja. Nancy Ji berdiri diam di sana, membiarkan angin menderu, seperti patung es.
Pipinya penuh dengan perubahan dan kelelahan. Seperti dia baru saja menderita penyakit serius. Tanpa jejak vitalitas. Melihat ini, Harley Ye duduk di tanah dan mulai menyeka pisau naganya. Sambil menyekanya, dia berkata dengan santai, "Dunia kultivator adalah lebih kejam dari dunia manusia awam. Saling menipu. Aku sangat membenci dunia ini. Jadi aku ingin menciptakan dunia yang damai dan sejahtera. Tapi aku melihat ambisi di matamu." Nancy Ji menatap Harley Ye dengan tenang. "Apa lagi?" tanya Harley dengan santai. "Dingin, haus darah, mengamuk, kejam." Nancy Ji tidak memiliki pantangan sama sekali. Dan apa yang dia katakan jelas dan ringan. Di dunia ini, pasti ada pahlawan yang akan hidup selamanya. Dan juga harus ada penjahat yang menanggung keburukan abadi. Harley Ye tersenyum polos dan berkata dengan jelas, "Sejak aku hidup kembali, aku mengerti kebenaran. Apa yang disebut ambisi besar tidak hanya bergantung pada kata-kata pahlawan, tetapi juga pada ambisi, dingin, haus darah, tirani, dan kekejaman. Karena ini adalah dunia master. Maka lawan kekerasan dengan kekerasan. Tanpa hati besi, tidak ada kedamaian dan kemakmuran. Pahlawan dan penjahat, aku memilih yang terakhir. Dari hatiku secara bertahap menjadi dingin. Aku siap untuk menanggung reputasi abadi." Selain itu, Nancy Ji terdiam, dengan warna kompleks di matanya. Dia merasa sedikit lucu. Dulu, mereka dipanggil Nancy Ji dan Harley Ye. Tapi sekarang, satu disebut tubuh Xuanling dan yang lain disebut zaman purba tubuh suci. Dia telah berubah kembali ke hati aslinya dan tidak ingin berpartisipasi dalam intrik dunia. Tetapi dia telah menjadi kejam dan berkemauan yang kuat dan semangat pantang menyerah. Menanggung kutukan abadi. Semuanya. Dalam momen seperti itu, seolah telah melewati 1000 tahun. Perasaan seperti orang-orang. Hal-hal telah banyak berubah. Yang membuat orang bingung. Kadang-kadang aku bertanya-tanya apakah kamu dan aku akan hidup lebih bebas jika aku bukan seorang kultivator tetapi seorang manusia. Bagaimanapun, Nancy Ji berbicara. Dan matanya yang indah tampak agak kabur. Dengan sedikit kerinduan. Bosan dengan jalan ini. Harley Ye tersenyum ke samping. "Ya, aku lelah." Nancy Ji tampak sedih dan kabur. "Aku tidak pernah membenci dunia ini lebih dari sekarang. Umur yang panjang telah membuat ingatanku terluka. Dan dunia yang berlumpur telah membuat jalan ini sedih dan kesepian. Aku benar-benar ingin pulang. Dan aku ingin menghilangkan kultivasiku dan menjadi manusia awam. Tapi di mana rumah? Tidak ada kehangatan rumah di pikiranku." Nancy Ji berkata. Matanya yang indah menjadi kabur. Dan kabut air berangsur-angsur mengembun menjadi es di bawah sinar bulan. Pada saat ini, dia bukan lagi tubuh Xuanling yang menjulang tinggi. Tetapi lebih seperti wanita lemah. Dengan air mata dan kebingungan di matanya. Di malam yang gelap ini, dia menggigil. Melihat ini, Harley Ye dengan enggan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tega membiarkannya terlibat dalam dunia yang kacau ini. "Lupakan saja. Kamu tidak perlu membayar kembali." Harley Ye melambaikan tangannya dan melompat. Harley Ye. Di belakangnya, ada panggilan Nancy Ji. Entah bagaimana. Ketika dia memanggil nama itu lagi, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. "Bisakah kamu melepas topengmu? Aku ingin melihatmu." Nancy Ji menatap Harley Ye dengan penuh kerinduan. "Tidak." Harley Ye berbicara pelan dan tidak berbalik.
Aku yakin kamu masih Nancy Ji. Tapi aku bukan lagi Harley Ye. Kamu dan aku tidak ada hubungannya sejak saat itu. Dengan itu, Harley Ye melangkah ke dalam langit seperti cahaya keemasan melintasi langit malam yang gelap. Di bawah, melihat ke belakang Harley Ye, yang terus-menerus pergi, Nancy Ji penuh air mata lagi. Sosoknya yang ramping, terutama kesepian di malam yang gelap, tidak tahu harus pergi kemana. Bersambung.